Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi dan selalu bersama saya Maurits Amarket pada edisi edukasi kali ini. Rekan trader, Amarket selalu hadir buat rekan trader semuanya, selalu memberikan edukasi yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya, dengan maksud dan tujuan supaya rekan trader memahami apa itu trading. Ya, itu yang paling utama ya rekan trader ya, karena agar bisa sukses dalam dunia trading, ya minimal kita harus belajar rekan trader ya. Kita harus belajar apa itu trading supaya kita paham apa yang harus kita lakukan ya. Kita harus mengenal bagaimana pergerakan pasar ya. Kita memahami pergerakan pasar ke depan dengan cara kita memahami fundamental, kita memahami analisa-analisa teknikal, penggunaan indikator dan lain-lain. Nah, tapi untuk bisa sampai ke arah situ, ya mau tidak mau kita harus belajar kan trader, karena tanpa belajar kita tidak akan pernah kemana-mana. Belajar secara teknikalnya, belajar secara fundamentalnya, dan yang paling utama adalah belajar untuk mengendalikan diri kita. Karena kunci kesuksesan dalam trading adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Pada edisi kali ini rekan trader, kita akan membahas tentang apa itu psikologi trading. Bukan psikologi trading rekan trader, bukan psikologi trading, tapi level psikologi dalam trading. Kita harus bedakan antara psikologi trading dan level psikologis dalam trading, ya. Nah, untuk bisa mengetahui level-level psikologis dalam trading, ya, sangat penting kita ketahui, karena apabila kita memahami level psikologi dalam trading, minimal kita udah tahu bahwa di level-level ini pergerakannya akan seperti kayak gimana, karena di level-level tersebut biasanya pasar itu akan mengarahnya kemana ya, karena di situ akan ada daerah permintaan dan penjualan di situ ya. Nah, akan tetapi rekan trader, seperti biasa, untuk kita masuk ke pembahasan kita, saya mau memberikan sedikit iklan singkat buat rekan trader semuanya. Untuk rekan trader kalau bisa ya, ada waktu bergabunglah dengan Amarket. Kita adalah broker yang sangat luar biasa, udah 16 tahun dalam dunia trading ya. Ini adalah website kami ya, idamarket.co. Ini adalah website dari Amarket, dan saya berharap semoga rekan trader bisa masuk mendaftar bersama kami ya. Nah, caranya rekan trader bisa buka account di sini, nanti tampilannya seperti di sini ya. Ini adalah tampilan dari untuk membuka account. Silakan rekan trader membuka account bersama kami, tinggal memilih semuanya, masukin nama dan lain-lain. Tinggal nanti memilih mau trading di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Nanti setelah mendaftar, silakan bertransaksi atau silakan belajar. Dan untuk belajarnya itu rekan trader bisa bergabung di video-video edukasi kami di sini. Nah, rekan trader bisa lihat di channel punyanya Amarket Indonesia ya. Saya yang selalu membawakan channel tersebut. Jadi tiap hari ada analisa-analisa harian yang saya bawakan, maupun analisa harian, analisa mingguan, maupun rekan trader bisa lihat semuanya di sini ya, di playlist. Kalau tidak salah ada semuanya di sini ya, baik video prediksi bulanan, kupas tuntas gold, dunia kripto, edukasi, diskusi market, live trading, analisa mingguan, analisa harian, dan lain-lainnya. Dan saya berharap semoga apa ya yang Amarket berikan setidaknya bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Itu yang paling penting ya rekan trader ya. Oke, rekan trader, sekarang kita akan masuk ke tema kita, dan seperti yang telah saya bicarakan bahwa tema kali ini kita akan berbicara tentang level psikologi dalam trading. Nah, level psikologi dan penggunaannya dalam trading. Nah, untuk sampai ke tema ini kita akan belajar dulu ya, apa itu level psikologi. Nah, kalau rekan trader lihat pengertian level psikologi, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa level psikologi adalah level harga di suatu pasar yang merupakan level kunci dalam trading dan dilambangkan dengan angka bulat ya.
angka bulat itu dalam hal misalnya ya, Euro USD 1.099000. Nah, biasanya kan kalau Euro USD kan ada angkanya kan 1.09 bla 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 kan 9231. Nah, itu kan angkanya udah angka ganjil ya. Nah, angka bulat ini supaya kita lebih, orang bilang di zona-zona tersebut itu adalah level dari psikologi yang akan selalu terjadi di pasar ya. Oleh karena itu rekan trader, pada prinsipnya nilai atau angka bulat tersebut dengan maksud dan tujuan adalah pada suatu level di mana sangat mudah untuk diingat. Intinya sebenarnya yang untuk diingat aja rekan trader. Nilai bulat ini dijadikan patokan dalam trading terutama pada penentuan nilai level support atau bisa dijadikan sebagai nilai resisten ya. Nah, di sini misalnya saya sudah kasih contoh interval bilangan bulat ini identik dengan angka genap apabila kita melihat quote ya dari mata uang atau pair yang akan kita tradingkan. Misalnya Euro USD ya 1.240000 ya digenapin aja ya, atau GBP USD 1.57000 atau misalnya coba kita langsung masuk ke platform. Mana sini platform? Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini, rekan trader bisa lihat di sini ya. Saya kasih untuk sekarang ini misalnya Euro USD, saya coba kasih angka psikologinya di 1.090000 atau 1.09200 ya. Di sini sebenarnya untuk kita sebagai ajang pengingat aja atau bisa juga dijadikan sebagai level support dan resisten. Intinya gini rekan trader, ya seperti kayak gini. Seperti dalam berdagang rekan trader, ya harganya kita patokin misalnya 1000 ya. Tapi kan dia bisa naik jadi 1001, 1002, 1001, 1002. Ya intinya seperti contohnya saya bos lah, saya buang buat rekan trader semuanya, saya jual ini buat kalian nih 1000 nih. Tapi kan setelah sampai di pasar kan dia bisa berubah jadi 1001, 1002 atau mungkin 999. Nah, sebenarnya di level itu sebagai level acuan atau level patokan karena kita berbalik lagi ke level psikologi pasar. Misalnya kalau kita menentukannya di poin 1.0900 itu kan kita tentukan di arah situ ya, tapi kan pasar kan dia bisa bergelombang kan. Dia bisa naik, dia bisa turun, tapi pada prinsipnya ya pasar cuman akan berusaha berada di sekitaran level ini aja kan trader, di level psikologi. Oleh karena itu pada intinya dari yang telah saya jelaskan bahwa level psikologi ya, pada intinya level psikologi ini dia bisa menjadi nilai support atau nilai resisten dari analisa kita. Nah, area keseimbangan harga di sekitar angka level ini ya, kita bisa juga dibilang ini adalah sebagai area parity. Karena di area tersebut ya, perilaku gerakan harga di antara level parity dan level angka bulat ini seringkali dan sangat jelas menggambarkan perilaku pasar. Ya, makanya kan saya kembali lagi saya bilang bahwa di area ini sebenarnya perilaku pasar sedang terjadi di sini rekan trader. Misalnya kalau kita menentukan, kalau rekan trader lihat kalau di video-video analisa harian saya kan saya bilang bahwa gold kemungkinan besar dia akan naik menuju ke 1920. Nah, kita udah memprediksikan bahwa dia di sekitaran situ ya, misalnya titik tertingginya misalnya 1920 ya. Dia bisa saja sampai ke 1920 atau dia bisa menembus 1920 atau dia bisa turun. Nah, itu yang kita bisa bilang bahwa inilah adalah level psikologi. Biasanya kita bilang analitik mengatakan bahwa goldnya akan berubah nih menjadi 1920 nih contohnya ya. Nah, karena akan ada news yang akan dikeluarkan. Artinya kan kalau news dikeluarkan kemungkinan misalnya The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Contoh seperti kayak gitu ya. Nah, atau menurunkan tingkat suku bunga sehingga membuat gold akan naik. Nah, dari situ kita akan memprediksikan misalnya 1900, kita tidak pernah bilang bahwa 1926 bla 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 bla, tapi kita kasih patokannya di 1920 contoh ya. Walaupun nanti 1920 poin berapa ya, poin 001, poin 0505 atau poin 91. Nah, tapi secara garis besar
dia akan berada di angka level psikologi adalah di sekitaran 1920. Masalah dia mau naik atau dia mau turun itu adalah dinamika dari pasar rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lanjut terus. Nah, kita bisa lihat, area keseimbangan atau area Pareto, nih rekan trader bisa lihat di sini. Di sini misalnya secara garis besar 1.2400 ya, ini level psikologi ya rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat contohnya di sini. Nah, area Pareto ini adalah area yang seperti yang telah saya bilang, dia bisa naik maupun dia bisa turun. Ini ada areanya ya. Itu seperti yang telah saya bilang, kita kasih harga 1000, tapi ya dia mungkin bisa jadi 1001, 1002, 1005, atau mungkin dia bisa menjadi 999, 998. Tapi secara garis besar psikologi itu ya dia akan berada di sekitaran 1000. Begitupun juga di sini. 1.2400 ya. Tapi area paritinya mungkin ada di sekitaran mungkin 1.24100 atau 1.24090. Nah, tapi secara garis besar angka psikologinya, level psikologinya berada di seputaran 1.24000. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader kelebihan dan kekurangan dari level psikologi. Kalau kita berbicara kelebihan dan kekurangan dari level psikologi, kita dapat bisa dijelaskan di sini bahwa kelebihan dari level psikologi, ya ini level ini dapat digunakan sebagai patokan dalam penentuan support dan resisten ya. Penentuan support dan resisten. Makanya kan saya tadi bilang bahwa biasanya kalau kita analisa ya kita nggak bisa bilang bahwa 1900 misalnya 1 poin euro USD 1.09 000 ya, kita nggak bilang bahwa 1.09 angka ganjil ya, tapi kita patokannya di angka psikologi itu. Makanya kan kita di sini dibilang bahwa kelebihannya dapat dijadikan sebagai patokan dan penentuan nilai support dan resisten. Kelebihan berikutnya dari level psikologi adalah mudah diidentifikasi terutama untuk trader pemula. Karena kalau rekan trader lihat di sini, coba saya balik lagi di sini ya. Kalau misalnya kita udah pasang level psikologi ini, ya mungkin harganya ya dia kalau dia seperti kayak gini ya. Nih ya. Saya pasang di sini, dia naik ya sampai di atas. Oke, level psikologinya mungkin di 1.09200 ya. Dia bisa bermain-main di sekitar sini kan, dia bisa naik, dia bisa turun. Anggaplah ini sebagai titik resistennya. Ya, support resistennya. Dia bisa naik sampai di level atas atau secara garis besar pun juga dia akan turun lagi ya. Dia akan turun lagi. Nah, dia akan bergerak di seputaran level ini secara garis besar. Yang menjadi patokan atau psikologi pasar yang sedang terjadi itu ibaratnya gini, psikologi pasar itu dia akan berada di seputaran 0.9 1.09200. Tapi yang namanya psikologi pasar kan akan terjadi pergolakan. Mungkin dia bisa naik ke atas sini 1.09301 atau mungkin di 1.09249 atau mungkin dia bisa turun juga di 1.09099. Tapi secara garis besar dia berada di seputaran psikologinya di 1.09200. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang di sini bahwa ya dapat dijadikan sebagai patokan dalam penentuan nilai support dan resisten, mudah diidentifikasi oleh para trader, terutama untuk trader pemula seperti saya, dan yang terakhir bisa digunakan di semua pasar mata uang, baik itu di trading di forex, saham, binari, dan lain-lain. Itulah kelebihannya. Kekurangannya ya telah saya bilang bahwa tidak bisa dijadikan patokan 100% untuk sebagai level kunci dalam trading. Yang namanya pasar selalu bergerak. Jadi tidak bisa dijadikan level kuncinya di situ. Telah saya bilang bahwa misalnya 1.0900 ya, itu kita berasumsi di situ, tapi kan dia bisa naik, dia bisa turun. Nah, oleh karena itu untuk bisa menentukannya lagi arah pergerakannya, kita bisa baca juga dari fundamental, kita memahami fundamental. Selanjutnya kita harus tetap menggunakan tools pendukung, indikator pendukung sebagai acuan dalam analisa trading kita. Karena seperti kayak gini rekan trader, saya coba balik lagi. Ini misalnya ya, level psikologinya 0.900. Kalau kosong seperti kayak gini kan kita nggak tahu ya, mungkin kita bisa lihat price actionnya, atau kalau memang kita tidak terlalu, kita bisa menggunakan indikator. Nah, kita menggunakan contohnya
Contohnya saya balik dulu ke sini. Contohnya saya menggunakan indikator, apalah, taruh indikator yang gampang aja deh. Misalnya osilatornya itu RSI ya, RSI. Oke, nah seperti kayak gini. Rekan trader bisa lihat di sini ya. Misalnya, saya berasumsi misalnya di sini dia berada di level 1.09000 ya. Nah, di sini kan dia bisa naik ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan indikator juga kan. Dari indikator ini kita bisa menentukan arahnya ini kemana ya. Kemungkinan besar misalnya ya, dia udah sampai naik ke atas sini, dia sampai di 1.09200. Kemungkinan besar patokannya ini mungkin dia akan terjadi pelemahan, atau mungkin RSI menentukan bahwa dia akan sedikit naik lagi ke atas. Artinya dia akan berusaha, sekarang kan dia turun, tapi dia akan berusaha coba akan naik lagi sampai ke 0.9 1.09200, atau mungkin ini adalah titik resistensinya. Setelah itu dia akan bermain-main di sekitar sini dan dia akan mencoba turun lagi sesuai dengan angka dari RSI, karena RSI ini kan dia sedang menuju ke 70 ya. Artinya kan kemungkinan besar dia masih bisa naik lagi sampai di sini. Nah, di sini yang merupakan level yang kita bilang tadi, level psikologinya. Secara garis besar, psikologi pasar sedang bergerak di level di sekitaran misalnya 1.09200. Masalah dia mau naik lagi ke atas atau dia mau turun lagi ke bawah, itu tergantung dari arah pergerakan pasar yang terjadi. Bisa secara teknikal kita bisa lihat, maupun kita bisa lihat juga kemungkinan yang terjadi dari berita fundamental yang akan terjadi. Ya, oke, rekan trader semuanya. Selanjutnya kita lihat. Nah, secara garis besar kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini rekan trader, bahwa level psikologi adalah level acuan dalam trading, di mana merupakan area titik entry yang sangat baik dalam trading. Akan tetapi level ini janganlah dianggap sebagai hal yang konkret atau hal yang absolut dalam proses trading kita. Dalam trading dengan menggunakan level psikologi tidaklah semudah atau sesederhana yang kita bayangkan. Oleh karena itu diperlukan pengalaman serta pemahaman akan karakter pergerakan dari suatu harga. Makanya saya bilang bahwa secara garis besar level psikologinya kita bisa tentukan, tapi kita melihat juga pengaruh dari fundamental yang akan terjadi, apakah ada news yang akan segera terjadi atau news yang tidak terjadi. Kita bisa memperhatikan faktor tersebut dan kita coba mengimplementasikan dengan indikator yang menunjukkan arah pergerakannya. Oleh karena itu, kembali lagi saya bilang, trading adalah suatu paket yang sangat komplit. Alangkah baiknya kita harus memahami apa itu teknikal dan kita juga memahami apa itu fundamental, karena dengan memahami teknikal dan fundamental, setidaknya kita sudah bisa memprediksikan kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Bersama level psikologi kita bisa menentukan, akan tetapi diperlukan lagi kemampuan untuk menganalisa baik itu secara fundamental dan secara teknikal, supaya kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam trading kita. Oke rekan trader, demikianlah edukasi kita pada kali ini. Saya berharap semoga edukasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.